Halo semua, materi yang akan dijelaskan kali ini yaitu mengenai perencanaan dan pengembangan kawasan rekreasi alam dan ekowisata. Sebelum melakukan perencanaan, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita harus mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, data dan informasi mengenai supply atau kondisi penawaran yang ada di kawasan, yang terdiri dari kondisi fisik, biologi, sosial, dan budaya. Nah, kemudian juga kita harus menginventarisasi dan mengidentifikasi kondisi demand. Demand ini yaitu permintaan atau siapa yang nantinya akan menjadi konsumen dari perencanaan kita atau dari kawasan kita. Ini dilihat dari pasar nyata atau kondisi permintaan yang ada pada saat ini. Itu bisa dilihat kalau misalnya kawasan itu bisa dilihat dari siapa yang sudah datang ke kawasan tadi. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari pasar potensial. Pasar potensial ini adalah kira-kira siapa yang akan berminat dengan kawasan kita. Oke. Dalam melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan rekreasi alam dan ekowisata, yang pertama kali harus dipikirkan yaitu satu tema dari perencanaannya. Apakah perencanaan kawasan itu akan ke arah kawasan rekreasi ataukah akan menjadi kawasan wisata? Kemudian apakah itu akan menjadi suatu kawasan wisata massal yang menampung banyak orang ataukah akan menjadi suatu kawasan wisata minat khusus? Kemudian apakah akan ada tema tertentu? Misalnya kan ada, kalau misalnya kalian pernah ke puncak itu ada taman safari, jadi temanya kan lebih ke satwa gitu kan. Tapi ada yang ke Taman Bunga Nusantara, nah itu temanya lebih ke pemanfaatan bunga-bunga sebagai objek dan daya tarik utamanya. Atau kalau misalnya Taman Mini Indonesia Indah, nah itu kan temanya lebih ke kebudayaan di seluruh Indonesia, mengenalkan kebudayaan seluruh Indonesia. Nah, jadi mulai dipikirkan temanya mau seperti apa untuk kawasan kita nanti. Nah, kemudian tujuan perencanaan. Nah, tujuannya apakah kawasan yang akan kita buat itu akan menjadi suatu kawasan wisata yang untuk utamanya adalah untuk melindungi dari kawasan misalnya kan seperti Taman Nasional, Taman Wisata Alam, itu kan tujuan utamanya adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tadi. Tapi ada aspek wisatanya di situ. Ataukah tujuannya kawasan itu akan dibuat menjadi suatu kawasan pendidikan. Jadi walaupun memang itu kawasan wisata, tapi aspek pendidikannya yang ditonjolkan. Karena tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat. Oke. Nah, kemudian juga hal ketiga yang perlu dipikirkan adalah target pasar utama. Jadi, untuk kawasan kita, apakah targetnya akan umum? Ataukah target pasarnya adalah untuk anak sekolah? Jadi misalnya IPB, contohnya IPB itu kan ada agroedutourism. Nah, target sasaran utamanya itu adalah untuk memberikan, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pertanian secara umum, dengan target pasar utamanya adalah anak-anak sekolah. Oke, jadi anak-anak sekolah dari SD sampai ke mahasiswa pun ada, tapi memang utamanya adalah untuk anak sekolah targetnya. Nah, kemudian misalnya untuk taman safari yang di puncak itu kan targetnya adalah untuk keluarga, tapi keluarganya golongannya menengah ke bawah. Menengah ke atas. Bagaimana kita bisa tahu itu untuk golongan menengah ke atas? Kita bisa lihat dari harga tiketnya, kemudian fasilitas yang ditawarkan. Itu kan harganya memang untuk harga menengah ke atas. Nah, bedanya misalnya dengan kebun binatang. Contohnya Ragunan. Nah, Ragunan itu hampir sama kan dengan Taman Safari, menawarkan binatang sebagai
daya tarik utamanya, tapi coba dilihat dari fasilitas, kemudian dari harga tiket masuk, kemudian dari program-program yang ditawarkan, itu kan harganya cenderung untuk menengah ke bawah, karena memang pasarnya itu adalah untuk keluarga dan untuk menengah ke bawah. Nah, jadi kita sudah mulai memikirkan, oke, kawasan kita ini akan ditujukan kepada siapa utamanya. Jadi bukan yang lain tidak boleh datang, tapi target pasar utama itu siapa, karena itu akan menentukan hal-hal yang lain yang ada di dalam kawasan tadi. Oke. Berikutnya, setelah tadi kita menentukan tema, kemudian tujuan, kemudian target sasaran kita siapa. Nah, di sini kita mulai berpikir kawasan kita ini akan diapakan. Yang pertama harus difikirkan sebelum melakukan perencanaan nanti, yaitu kita memikirkan apakah kawasan kita tersebut akan dilakukan perubahan secara keseluruhan. Kemudian, ataukah yang bisa dirubah atau yang memungkinkan dirubah itu hanya sebagian, yang lainnya dibiarkan tetap alami. Atau yang ketiga, itu kawasan itu tidak dimungkinkan untuk adanya perubahan atau pembangunan infrastruktur. Ini akan tergantung dari tujuan pengelolaan, kemudian dari sejarah kawasan ya. Oke, kan di awal tadi sudah disampaikan bahwa untuk melakukan perencanaan kita harus mengumpulkan berbagai data dan informasi tadi. Nah, di situ kan salah satunya kita tahu kawasan itu pengelolaannya seperti apa, sejarah penggunaan kawasannya seperti apa. Nah, misalnya untuk yang merubah kawasan secara keseluruhan itu, misalnya suatu kawasan itu pertama dia misalnya milik pribadi ataukah milik mungkin sekelompok orang atau sekelompok perusahaan, dan kawasan itu memang ditujukan untuk dijadikan suatu kawasan wisata. Memang tujuan utamanya adalah suatu kawasan wisata dan untuk wisata massal misalnya. Nah, kalau wisata massal tadi kan sudah disampaikan bahwa itu harus bisa menampung banyak orang. Oke, dan kemudian kondisinya juga datar. Oke, maka mungkin untuk dilakukan perubahan secara keseluruhan. Nah, tapi ada juga kawasan yang memang milik sekelompok orang tapi tujuannya milik pribadi, tapi tujuannya adalah ada untuk konservasinya, misalnya sebagiannya untuk wisata, sebagian untuk konservasi. Nah, berarti kalau begitu untuk yang konservasinya kan tidak bisa dibangun, yang untuk yang wisatanya lah yang dibangun. Atau contoh yang ketiga yang tidak dimungkinkan untuk merubah kawasan sama sekali, misalnya kalau kalian dengar hutan lindung, kemudian ada cagar alam, ada suaka marga satwa, atau memang kawasan hutan yang tidak boleh, yang peruntukannya untuk hutan dan tidak boleh dilakukan perubahan apapun. Kita masih bisa melakukan kegiatan wisata atau merencanakan kegiatan wisata tanpa melakukan pembangunan infrastruktur atau tanpa melakukan perubahan terhadap landscape dari kawasan tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, jadi dari data-data yang sudah dikumpulkan, kira-kira dilihat kemungkinannya itu yang mana untuk kawasan yang kita punya atau yang akan kita rencanakan tadi. Oke, setelah kita tahu tadi tujuan, tema, target pasar, kemudian juga kira-kira kawasan itu bisa dirubah atau tidak bisa dirubah sama sekali. Berikutnya kita melakukan perencanaan kawasan, perencanaan landscape. Sudah ada kuliahnya ya. Nah, dalam perencanaan ini yang dibuat pertama diharapkan dilakukan desain perencanaan zonasi kawasan. Jadi pembagian peruntukan kawasan tadi. Oke, jadi diharapkan mana yang akan jadi zona inti, zona utama untuk kegiatan wisata. Oke, kemudian mana yang akan dijadikan zona pengunjung, di mana pusat pengunjung, kemudian pengunjung tempat berkumpulnya pengunjung itu di area yang sebelah mana. Kemudian juga zona pendukung wisata. Jadi fasilitas itu akan dibangun di sebelah mana. Kemudian welcoming area itu area selamat datang.
Jadi misalnya pintu gerbang, pusat informasi, pokoknya yang pengunjung itu baru datang, nah itu kan welcoming areanya. Nah, kemudian juga dilakukan perencanaan sirkulasi pengunjung. Ini arahnya ke jalur, pembangunan jalur dalam kawasan, di mana pengunjung itu kan bisa kalau mengelilingi kawasan itu kan perlu ada satu jalur khusus, satu jalur tertentu, agar mereka tidak berjalan kemana-mana, karena itu kan akan membahayakan sumber daya di kawasannya juga, kemudian juga akan membahayakan keselamatan pengunjungnya juga. Jadi di perencanaan zonasi ini kira-kira ada minimalnya ada 5 hal ini, 5 zona ini yang harus direncanakan. Ya, di sini ada beberapa contoh gambar ya, bagaimana pembagian zonasi tadi. Nah, ini ada beberapa contoh lain dari pembagian zonasi kawasan. Jadi di sini ada open space-nya, kemudian ada pedestrian ways, ini jalur ya, jalur pejalan kaki, jalur sirkulasi, kemudian ada generator activity, jadi kegiatan aktivitas akan dilakukan di mana, kemudian pemasangan signage itu papan sign and label, papan interpretasi, kemudian papan petunjuk arah itu akan di mana, kemudian lokasi untuk preservasi, untuk pelindungan, kemudian juga untuk pembangunan, kemudian tempat parkir. Ini kira-kira contohnya ini. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di website yang ditunjukkan di sini. Untuk melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan atau yang harus dibangun atau yang bisa dibangun di kawasan kita tadi. Ini contoh dari perencanaan zona wisatanya. Jadi di sini ini adalah hasil penelitian dari kakak kelas kalian. Jadi dia membuat atau membagi kawasan itu menjadi 3 zona utama. Ada zona wisata utama, jadi yang tempat objek dan daya tarik wisata yang utamanya. Kemudian ada zona wisata penunjang dan ada zona wisata pendukung. Nanti ini deskripsinya dan bagaimana kriterianya ada di bawah, ada di slide setelahnya ini ya. Tapi ini kira-kira gambaran bahwa dalam satu kawasan itu dibagi zona dan zonanya bisa dibagi seperti ini. Sekali lagi ini hanya contoh, jadi Anda bisa membuat sesuai dengan konsep yang Anda tentukan di awal. Nah, kalau ini konsepnya adalah wisata alam. Oke, jadi wisata alam, objek daya tarik wisata alam lah yang menjadi utamanya. Ini adalah contoh dari perencanaan sirkulasi, dan ini perencanaan sirkulasinya untuk pejalan kaki. Sini dilihat ada 3 sirkulasi yang utama, jadi ada yang primary, yang tebal ini yang primary, jadi ini adalah jalur utama. Kalau di jalan raya itu jalan raya utama, jalan provinsi kali ya, jalan utamanya. Kemudian ada secondary, ini jalan kabupaten lah ya, jadi yang lebih kecil-kecilnya, ini yang lebih putus-putus, yang lebih tipis. Nah, yang ketiga adalah jalan yang tertiary. Sini ini jalan yang ke gang gitu kan. Nah, kalau utama mungkin dia melalui objek-objek dan fasilitas-fasilitas wisata yang utama. Kalau secondary berarti ada objek-objek yang memang dilalui tapi mungkin bukan menjadi objek yang ditawarkan yang utamanya. Ini. Kemudian kalau yang tertiary itu mungkin hanya ke fasilitas-fasilitas khusus yang memang tidak semua orang akan datang atau membutuhkan atau ingin melihat. Oke. Ini contoh dari pembagian zona di kawasan dengan konsep utama adalah untuk wisata alam. Ya, di sini kriterianya kriteria ini bisa dibuat sendiri ya, disesuaikan dengan konsep yang kita punya, konsep yang kita mau. Jadi di sini kriterianya yang pertama untuk kesesuaian pengembangan wisata untuk intensitas rendah.
itu akan dibangun atau akan diletakkan di kawasan yang tidak banyak terdapat objek dan atraksi wisatanya. Jadi ini dijadikan untuk pengembangan wisata yang intensitasnya rendah. Di sini dijadikan, kalau di sini dilihat catatannya, dijadikan sebagai area pendukung wisata. Nah, apa area pendukung wisata? Bisa dilihat di sebelahnya. Di sebelahnya yang di paling bawah ada zona pendukung wisata. Zona ini difokuskan untuk ruang-ruang pendukung wisata seperti ruang pelayanan dan sarana dan prasarana pendukung wisata. Ini siapa yang membuatnya? Kita sendiri sebagai perencana. Disesuaikan dengan konsep kita, kemudian disesuaikan dengan standar-standarnya ada di mana, dan itu harus dicari di literatur seperti apa. Nah, kemudian juga kriterianya untuk lokasi dengan kesesuaian pengembangan wisata yang intensitas kurang. Di sini kriterianya adalah terdapat sumber daya yang membatasi pengembangan wisata sehingga pengembangan wisata pada area ini sifatnya terbatas. Oke, ini bisa dilihat area wisata ini dijadikan area wisata utama. Ingat ya, konsepnya adalah untuk wisata alam. Jadi ini dilihat dari objek wisatanya yang memang untuk wisata alam. Nah, apa itu area wisata utama? Lihat di sebelahnya, itu adalah zona ini diutamakan untuk ruang wisata utama di mana aktivitas-aktivitas wisata pendidikan yang menjadi daya tarik utama pengunjung dan wisata yang mendukung fungsi pokok dari kawasan tersebut. Oke, kemudian berikutnya kesesuaian pengembangan wisata intensitas cukup. Ini banyak objek dan atraksi yang ditemukan, tetapi banyak pula sumber daya yang membatasi. Oke, ini dijadikan sebagai area wisata utama juga. Nah, sebagian yang lainnya dijadikan sebagai area wisata penunjang. Oke, ini kalau misalnya bingung, tidak masalah, ini pelan-pelan dilihatnya ya. Jadi kriterianya, kalau kondisi lokasinya, lihat kondisi lokasinya kan ada di keterangan. Ini kalian dapatkan dari data dan informasi yang kalian punya. Nah, kriteria ini itu dibuat sendiri. Jadi ini hanya contoh. Nah, kemudian ini adalah keterangan peruntukannya di dalam perencanaannya nanti. Oke, jadi yang kriteria dan keterangan ini yang dibuat di awal oleh kita, disesuaikan dengan konsep kita. Nah, kemudian zona dan deskripsi ini adalah hasil perencanaannya nanti. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai perencanaan kawasannya, perencanaan zonasi di kawasan, jadi tadi kan sudah dipikirkan mana yang akan menjadi tempat pusat fasilitasnya, mana yang akan menjadi tempat pengunjungnya, tempat parkirnya akan ada di mana, dan yang lain-lain. Nah, berikutnya itu ada perencanaan fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun di sana. Jadi ditentukan apakah akan membangun restoran, toilet, shelter, akomodasi, dan yang lain-lain. Oke, nah untuk perencanaan ini difikirkan lokasinya di mana, kemudian juga apa yang kalau misalnya restoran apa yang akan dibuat, kemudian kira-kira desainnya seperti apa. Oke, jadi misalnya restorannya kira-kira bentuk bangunannya akan seperti apa. Nanti sistem menunya ya, makanan yang akan dijualnya seperti apa. Kemudian toilet akan diletakkannya di mana saja, desainnya seperti apa, bagaimana nanti pengelolaannya. Kemudian juga shelter itu kan tempat istirahat, mau dibangunnya di sebelah mana, desainnya seperti apa. Desain ini penting ya, karena kalau bisa itu unik, karena kalau unik kan akan menarik perhatian orang. Jadi walaupun toilet misalnya toilet saja, tapi kan kalau toilet itu menarik, orang akan suka dengan hal tersebut, apalagi dengan masa pandemi begini ya, orang segan menggunakan toilet. Nah, kalau kita bisa menawarkan toilet yang rapi, yang bagus, kemudian juga sistem higienisnya bagus, itu orang akan mau untuk datang dan menggunakannya. Kemudian juga akomodasi penginapan,
lokasinya di mana, desainnya seperti apa, akan berapa kamar, dan yang lain-lain. Toko souvenir juga sama. Kemudian pusat informasi, kemudian wahana permainan, dan kira-kira fasilitas apa lagi yang dibutuhkan yang tadi disesuaikan dengan tema, tujuan, dan target sasaran kita. Tetap ya, kita mengingatnya ke sana. Nah, salah satu cara untuk menentukan apa sih kira-kira yang kita butuhkan, kita bisa membuat list seperti ini. Jadi yang di sini itu yang paling di kolom yang paling kiri ini berisi daftar yang memang akomodasi yang seharusnya ada di suatu kawasan. Misalnya di sini kan disampaikan ada lodging, kemudian maksudnya akomodasi, ada hotel, ada lodge, dan yang lain-lain. Kemudian yang terkait dengan makanan, ada restoran, ada coffee shop, dan yang lain-lain. Kemudian ada shopping and souvenir. Kemudian ada public facility. Nah, ini adalah list yang memang sebaiknya ada. Nah, untuk tahu apa yang sebaiknya ada, itu kan bisa dibaca di banyak panduan yang memang memberikan informasi sebenarnya fasilitas dan infrastruktur wisata itu yang ideal yang ada di suatu kawasan itu apa saja. Nah, setelah ada listnya yang idealnya seperti apa, kemudian bisa dicek di lapangan atau di kawasan yang kita mau rencanakan tadi, apa saja yang sudah ada. Apa saja yang sudah ada, bagaimana kondisinya, kemudian pokoknya detail ya. Yang disampaikan di slide yang objek dan daya tarik bahwa informasi itu sebaiknya detail. Nah, setelah itu kemudian kan ada idealnya kondisi sekarang seperti apa. Jadi kita bisa memutuskan apa yang seharusnya dibangun di kawasan tadi. Apa yang kurang, atau kalaupun sudah ada mungkin masih kurang kualitasnya, berarti itu yang harus ditingkatkan. Ini tabel lanjutan dari yang tadi ya. Jadi dari list fasilitas yang memang seharusnya ada. Nah, ini fokusnya ke pusat informasi, kemudian ke papan petunjuk arah, kemudian ke welcome sign, jadi ucapan selamat datang, dan yang lain-lain. Jadi dicek apa saja yang sudah ada. Idealnya yang ada adalah ini. Nanti kalau belum ada, itu yang akan direncanakan. Ini contoh list untuk menentukan akses yang dibutuhkan atau yang harus dibangun atau yang harus direncanakan. Sama dengan tadi, yang paling sebelah kiri ini adalah yang idealnya ada. Kolom yang tengah ini list yang sudah ada pada saat ini dengan kondisinya, dengan letaknya ada di mana. Nah, setelah itu yang terakhir ini adalah apa yang dibutuhkan atau apa yang harus dibangun. Oke, dan harus rinci ya. Tadi misalnya kalau mau di sini kan ada airlines, pesawat, schedule service-nya, sayap ini seperti apa. Oh, kira-kira ternyata untuk datang ke kawasan ini karena banyak pengunjung yang datang atau yang berminat, berarti dibutuhkan misalnya yang tadinya pesawat hanya 2 kali seminggu, berarti dibutuhkan sekarang 3 kali atau 4 kali seminggu, misalnya seperti itu. Oke. Ini adalah contoh dari peta perencanaan untuk kawasan wisata. Jadi di sini sudah ada pembagian zonasinya. Bisa dilihat yang warna hijau, di gambar itu kan ada yang hijau, kemudian ada coklat, ada pink ya, ini kemudian orange. Nah, kemudian juga ada yang warna ungu, biru. Nah, ini bisa dilihat di legenda bahwa yang warna ungu itu adalah area parkir. Kemudian yang hijau itu area penerimaan, jadi itu termasuk ke yang kalau istilah di atas itu welcoming area. Kemudian juga kalau yang ini hijau muda ya, yang bukit Malang Lepau ini berarti ini menunjukkan ini adalah objek wisatanya, kawasan wisatanya. Nah, ini kalau diperhatikan dilihat bahwa infrastruktur fasilitas itu hanya dibangun di tempat tertentu saja. Oke, jadi misalnya bisa dilihat di welcoming area
itu dibangun visitor center, kemudian juga ada tempat apa namanya? Sini sepeda, ada parkir sepeda. Di sini juga ada pintu utama yang paling awal. Oke, kemudian di sini juga bisa dilihat yang warna ungu-ungu ada shelter, itu tersebar di jalur. Kemudian juga ada makam, ada pusat informasi. Nah, itu untuk fasilitasnya. Nah, kemudian juga ada di sini juga sudah diplotkan atau sudah ditempatkan ada lokasi fotografi. Jadi ini bukan berarti bahwa berfoto itu hanya boleh di situ, itu tidak. Tapi ini dianggap yang spot yang paling bagus untuk mengambil foto. Makanya ada lokasi fotografi, kemudian ada lokasi sightseeing. Itu lokasi sightseeing itu berarti untuk melihat pemandangan. Ini juga bukan artinya bahwa hanya boleh melihat pemandangan dari situ saja, tidak. Bisa di tempat-tempat lain, akan tetapi di sini dianggap yang paling menarik atau yang paling bagus dari seluruh kawasannya. Oke, kemudian juga di sini sudah direncanakan jalurnya, jalur sirkulasinya. Ini yang garis-garis yang ada warna ungu orange, yang garis-garis ini bisa dilihat dari legendanya ya. Jadi jalur yang dari pusat informasi ke lokasi objek yang satu, kemudian juga ada jalur trekkingnya, itu yang mana. Kemudian juga di sini jalur menuju apa namanya ke lokasi fotografi. Nah, ini peta perencanaannya itu kira-kira akan seperti ini. Nah, untuk praktikum Anda apakah harus dibuat semua? Tidak harus, tergantung Anda akan fokusnya ke arah mana. Anda hanya bisa juga hanya membuat untuk peta kegiatannya saja. Misalnya kan di sini kegiatannya ada berenang, kemudian ada memancing, kemudian ada sightseeing dan fotografi. Jadi mungkin sudah ditentukan tempat-tempatnya yang paling bagus untuk lokasi mancing, lokasi berenang itu di mana. Itu kalau misalnya memang hanya fokus untuk kegiatan saja. Tapi kalau misalnya fokus untuk infrastrukturnya juga bisa. Oke, jadi sudah ditempatkan itu dari kawasan itu lokasinya akan di mana saja. Oke, kemudian juga untuk apa namanya peta jalurnya saja itu bisa juga. Jadi hanya untuk membuat perencanaan ke sirkulasinya atau jalurnya dibuatnya di sebelah sini untuk menghubungkan mana dan mana, objek apa dan apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai kawasannya, fisik kawasannya. Nah, sekarang kita akan merencanakan pengelolaan apa atau kegiatan pengelolaan apa yang akan dilakukan terhadap sumber daya tadi. Jadi terhadap infrastruktur, terhadap objek, terhadap kawasan itu pengelolaannya seperti apa? Untuk satwa, kalau misalnya di sana ada satwa, pengelolaan apa yang akan dilakukan terhadap satwa tersebut? Apakah akan dibuat penangkaran satwanya, misalnya konservasi ex situ, ataukah misalnya satwanya akan dibiarkan begitu saja? Tapi walaupun dibiarkan begitu saja, kita kan tetap harus menjaga agar satwa itu tetap lestari, tetap sustainable, tetap berada di kawasan tadi. Nah, selain satwa itu tetap lestari, kita juga harus berpikir bagaimana agar satwa itu tidak mengganggu pengunjung atau aktivitas wisata. Nah, kemarin kan ada yang kalau tidak salah di presentasi itu ada ular di sekitar kawasannya. Ya, berarti kan harus dipikirkan pengelolaan untuk agar ular tadi tetap ada di kawasan, tapi juga tidak mengganggu pengunjung yang datang. Pengelolaan apa yang harus dilakukan? Apakah akan membangun suatu apa namanya? Bukan gerbang, pagar misalnya, ataukah ada barrier atau apa? Kemudian juga berikutnya pengelolaan terhadap tumbuhan. Jadi inti dari pengelolaan sumber daya ini adalah bagaimana agar sumber daya tadi tetap lestari, tetap bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, tetapi juga pengunjung tetap puas dengan datang dan menikmati sumber daya yang ada di sana. Ya, terhadap tumbuhan juga begitu. Apa yang akan dilakukan terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan agar
tumbuhan itu tetap ada, tetap lestari, baik jenisnya maupun populasinya, tapi pengunjung juga tetap dapat menikmati sumber daya atau objek tumbuhan tadi. Apakah misalnya pengelolaannya akan dilakukan pemeliharaan setiap hari akan ada penyiraman misalnya, ataukah akan ada pengelolaan berupa apa ya, kalau penyulaman itu kalau misalnya ada yang rusak atau ada yang tumbang itu perlu diganti, misalnya seperti itu. Kemudian juga pengelolaan terhadap sarana prasarana yang ada, misalnya pemeliharaannya, kalau misalnya itu rusak harus diapain, kalau mau pemeliharaannya seperti apa, apakah akan sarana prasarana tadi akan dibersihkan setiap hari ataukah akan hanya dibersihkan seminggu sekali, sebulan sekali, atau seperti apa. Ingat agar sarana prasarananya tadi tetap awet ya. Nah, berikutnya juga difikirkan pengelolaan terhadap dampak yang akan timbul atau yang sudah timbul baik terhadap kawasan maupun terhadap pengunjung. Jadi misalnya kalau fisik pengunjung datang kan berarti banyak yang menginjak tanah, kemudian airnya banyak yang rusak atau airnya kotor kalau yang air terjun. Nah, kira-kira pengelolaan apa yang harus dilakukan agar tadi tanahnya tidak erosi, air terjunnya tetap bersih? Itu apa yang harus dilakukan? Kemudian juga untuk biologi, dampaknya kan kalau biologi terhadap satwa atau tumbuhan, kadang-kadang pengunjung misalnya menyakiti satwa atau merusak tumbuhan. Kan dampaknya berarti satwanya banyak yang hilang mungkin jenisnya, kemudian tumbuhan juga banyak yang hilang. Nah, apa yang akan dilakukan? Pengelolaan apa yang harus dilakukan? Oke, kemudian pengelolaan terhadap bahaya. Kalau misalnya tempatnya ada bahaya, misalnya baik dari manusia maupun dari alam, itu pengelolaan apa yang akan dilakukan agar pengunjung tidak terkena dari bahaya tadi? Oke, nah ini kan semua ini difikirkan pengelolaan apa yang akan dilakukan, hal-hal apa yang dilakukan agar semua sumber daya ini tetap lestari sehingga pengunjung bisa tetap menikmati. Nah, perencanaan lain yang dibuat dalam suatu perencanaan kawasan rekreasi alam dan ekowisata adalah perencanaan pengelolaan terhadap sumber daya manusianya. Kalau tadi yang sebelumnya itu perencanaan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di kawasannya. Oke, kalau ini pengelolaan terhadap sumber daya yang akan mengelola kawasan tadi, jadi manusianya ya. Nah, di sini salah satunya adalah kita melakukan perencanaan kelembagaan. Nah, apa yang dibuat dalam perencanaan kelembagaan? Di sini perlu dibuat suatu struktur organisasi. Ya, apapun apakah harus ada misalnya apakah itu ketua, koordinator, kemudian sekretaris, kemudian ada bagian satwa, ada bagian tumbuhan, atau apapun yang menurut Anda sesuai untuk kawasan Anda. Oke, nah kemudian dari struktur organisasi tadi ditentukan tugas dan kewajiban dari setiap pegawai yang ada dalam struktur organisasi tadi. Kemudian kualifikasi apa yang dibutuhkan, ini akan berdasarkan dari tugas dan kewajiban dari setiap pegawai tadi. Kemudian juga selain tugas dan kewajiban, kemudian juga difikirkan haknya ya. Jadi tugasnya misalnya kalau untuk tour guide, tugasnya kan menemani tamu, kemudian nanti sistem penggajiannya atau sistem honornya bagaimana. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan, misalnya apakah SMP, SD, SMA, ataukah mungkin tidak memikirkan atau tidak memerlukan kualifikasi formal, pendidikan formal, tapi mungkin ada kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Jadi misalnya untuk bagian tertentu tidak melihat apakah dia lulusan SD, SMP, SMA, sarjana, tapi apa yang dia bisa, keterampilan apa yang dia bisa. Misalnya ya contoh yang tour guide tadi, mungkin SMA juga nggak masalah, tapi kan kualifikasi utama yang dibutuhkan adalah dia mempunyai skill untuk berkomunikasi, kemudian ramah misalnya, kemudian dia bisa supel orangnya, humoris atau apa, itu kan juga termasuk kualifikasi.
Oke, jadi kualifikasi itu tidak hanya yang formal ya, tapi juga yang non formal. Tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Kemudian di perencanaan kelembagaan juga dipikirkan jadwal kerjanya. Apakah melalui 24 jam? Misalnya satpam 24 jam agak tidak mungkin, tapi misalnya ada pergantian siang atau malam. Atau kalau kita bicara tour guide lagi, apakah tour guide itu setiap hari harus ada, ataukah mungkin misalnya dibutuhkan tour guide 10 tapi nanti bergiliran. Misalnya, tapi kalau Senin sampai Jumat misalnya bergiliran, tapi kalau Sabtu atau Minggu semua harus masuk. Nah, seperti itu. Berarti kan tergantung kebutuhan tuntutan pekerjaannya. Nah, kemudian juga tata tertib atau peraturan. Apa saja yang harus dipenuhi. Dan kira-kira hal yang lain lagi. Silahkan dikembangkan yang terkait dengan kelembagaan tadi. Ya, intinya bagaimana manusianya itu bisa bekerja dengan baik untuk mengelola kawasan. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah perencanaan peningkatan kapasitas dari sumber daya manusianya. Kalau tadi kan baru kelembagaannya dengan kualifikasi dengan persyaratannya dan yang lain-lain. Tapi kan tentu saja keterampilan pengetahuan dari pengelola itu kan harus terus meningkat, harus terus bertambah, dinamis. Tidak mungkin kalau dia hanya tahu itu saja. Nah, jadi mulai dipikirkan apa yang harus dilakukan agar kapasitasnya semakin bertambah. Oke, kemampuan dari sumber daya manusia pengelola dan yang lain-lain itu semakin bertambah. Nah, kalau di sini untuk perencanaan peningkatan kapasitas itu memang lebih luas dari yang kelembagaan. Kalau kelembagaan tadi kan memang lebih terfokus di dalam kawasannya ya, di dalam pengelola kawasan. Nah, kalau untuk perencanaan peningkatan kapasitas itu bisa untuk pertama pengelola penyelenggaranya tadi, yang terkait dengan kelembagaan tadi. Kemudian juga kita bisa merencanakan perencanaan peningkatan kapasitas untuk masyarakat yang di sekitar kita, yang ada di sekitar kawasan. Tujuannya kan agar mereka bisa membantu kelancaran dari aktivitas wisata kita. Ya, misalnya kan untuk kalau tour guide-nya kita hanya bisa menyediakan 10, berarti kan kita kalau pas peak season, pas banyak orang, mungkin kita akan membutuhkan kelompok masyarakat untuk menjadi tour guide. Berarti kita harus melakukan pelatihan untuk tour guide, untuk masyarakat. Atau lagi kalau misalnya untuk vendor atau untuk program, kita mungkin membutuhkan bantuan dari masyarakat, berarti kan kita harus meningkatkan kapasitas mereka juga. Oke, nah kemudian untuk berikutnya target sasarannya adalah untuk pengunjung. Nah, ini kita bisa dengan edukasi untuk pengunjung dengan membuat program wisata atau dengan membuat program interpretasi. Kalau ingin tahu lebih lanjut ada di video yang lain ya untuk program wisata dan program interpretasi. Itu seperti apa? Kemudian untuk stakeholder yang lain yang terkait. Ini kalau misalnya tour guide-nya bukan dari masyarakat, kemudian bukan dari pengelola, tapi ada kelompok tour guide sendiri, berarti apa yang harus dilakukan pada mereka agar mereka bisa membantu jalannya pelaksanaan wisata di kawasan kita. Kemudian juga pelaku usaha wisata, ini misalnya untuk akomodasi, hotel, kemudian untuk restoran, peningkatan kapasitas apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau untuk akomodasi kan bagaimana kapasitas menyediakan akomodasi yang baik, yang bersih, yang berstandar nasional atau internasional. Kalau restoran bagaimana cara menyiapkan makanan, bagaimana cara menerima tamu dan yang lain-lain. Oke. Kemudian ini hanya contoh ya, misalnya tujuannya tadi peningkatan kapasitas itu untuk meningkatkan pengetahuan, ataukah untuk meningkatkan keterampilan, ataukah untuk meningkatkan kesadaran. Oke. Nah, ini juga di sini ada jenis kegiatan formal SD, SMP, SMA. Ini biasanya dikhususkan untuk pengelola penyelenggara. Misalnya tadi ternyata tour guide ini masih SMA. Nah, agar dia bisa mendapatkan kualitas atau kapasitas yang lebih tinggi, berarti harus disekolahkan. Nah, berarti pengelola kawasan, manajernya menyediakan mungkin beasiswa agar
tadi pegawainya tadi bisa sekolah lagi atau bisa meneruskan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, atau juga hanya bisa memberikan tidak yang formal tapi yang memberikan kursus-kursus saja. Nah, itu sudah direncanakan gitu. Jadi setiap tahun akan ada 2 pegawai yang memberikan kursus yang akan ikut kursus, misalnya kursus kursus menggunakan komputer kah, atau kursus booking online kah, atau kursus apapun. Itu sudah direncanakan dari awal sebaiknya. Perencanaan yang lain yang bisa dibuat yaitu perencanaan kegiatan. Kalau di sini ada 3 yang bisa dibuat. Yang pertama, perencanaan aktivitas wisata. Aktivitas apa saja yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan di kawasan kita. Tadi kan kalau contohnya sudah ada di peta yang di atas ya. Jadi jenis kegiatannya apa, ada trekking, sightseeing, fotografi, dan yang lain-lain. Kemudian direncanakan juga lokasi dari setiap tempat aktivitas tersebut bisa dilaksanakan. Ingat, bukan berarti untuk sightseeing misalnya tidak boleh di mana saja, tapi kita menunjukkan spot yang paling bagus untuk sightseeing itu di mana. Spot yang paling bagus untuk fotografi itu di mana. Oke. Kemudian untuk animal watching itu di mana saja. Ya, tentu saja disesuaikan dengan kondisi keberadaan satwanya ada di mana. Nah, setelah itu yang direncanakan berikutnya terkait dengan aktivitas wisata adalah fasilitas apakah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas kegiatan tadi, aktivitas atau kegiatan tadi. Misalnya kalau untuk fotografi, apakah kita akan menyediakan kameranya, ataukah kita akan menyediakan spotnya, tempatnya, ada shelter khusus, gitu kan? Kemudian untuk birdwatching juga apakah ada poin-poin khusus, tempat-tempat khusus, sign and label khusus yang akan dibangun. Nah, dan itu akan dibangunnya di mana? Oke, nah setelah perencanaan berikutnya yaitu perencanaan program wisata. Ini ada video khususnya ya. Jadi ada tema, tujuan, target, sasaran. Nah, nanti bisa dilihat kalau tertarik untuk melakukan perencanaan program wisata. Nah, dan yang berikutnya adalah perencanaan promosi wisata. Nah, di sini harus dipikirkan objek atau program mana yang akan dipromosikan. Walaupun satu kawasan, tapi mungkin mana yang akan ditonjolkan lebih dahulu untuk menjadi daya tarik atau ikonnya yang mana. Oke, kemudian target sasarannya siapa? Kemudian media promosi yang akan digunakan itu apa? Apakah mau media sosial atau media cetak atau mau apa? Kemudian cara distribusinya mau bagaimana? Apakah mau dari lewat email, lewat teman, disebarkan offline atau bagaimana? Itu untuk perencanaan promosi. Ini adalah contoh dari rancangan atau perencanaan kegiatan wisata ya. Jadi ini judulnya mengenal kerajinan tangan dan budaya Desa Burung Mandi. Di bentuk-bentuk kegiatan yang dapat direncanakan untuk pengunjungnya itu apa saja. Oke, bisa dilihat ya. Ini hanya sebagai gambaran kira-kira apa yang bisa dilakukan di kawasan yang akan Anda rencanakan. Ini contoh tabel untuk membantu kita, memudahkan kita untuk menentukan perencanaan terkait daya tarik dan objek dan daya tarik wisata apa yang bisa dibangun atau yang bisa dikembangkan di kawasan kita. Di sini di sebelah kiri bisa dilihat ada natural attraction. Ini jenis-jenis yang mungkin bisa dibangun di kawasan kita atau yang mungkin bisa dikembangkan di kawasan kita, dan ini listnya bisa bertambah ya, tidak hanya ini. Kemudian kita cek apa yang sudah ada di sana atau yang sudah dikembangkan dan pengembangannya sejauh apa, sudah cukup atau belum. Kalau misalnya belum, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah cukup, apalagi yang bisa dikembangkan. Jadi tidak berpikir, oh kalau sudah cukup, sudah. Tidak. Kita harus berpikir lagi,
apalagi yang bisa dikembangkan dari yang dari potensi yang ada. Jadi misalnya kalau di sini dari pemandangan, apa saja sih pemandangan yang sudah ada di kawasan? Oke, kemudian yang sudah ada itu pemandangan yang tadi, mana yang sudah dikembangkan atau mana yang sudah banyak dikunjungi atau mana yang sudah ada fasilitasnya. Nah, kalau misalnya mana yang belum, nah berarti yang belum itu harus diapain? Kira-kira seperti itu. Kemudian juga di sini ada wildlife observation. Berarti kan dicek untuk wildlife kita punya satu apa saja. Kemudian yang sudah dikunjungi ya yang sudah di banyak peminatnya, yang sudah dikunjungi itu yang mana? Satu apa? Mana yang belum? Oke, dan begitu seterusnya. Nah, ingat ini daftar ini bisa bertambah dan bisa juga berkurang tergantung dari kawasan kita dan data dan informasi yang kita punya pas yang di awal tadi. Ini tabel untuk membantu kita menentukan perencanaan promosi. Jadi di sini di yang sebelah kiri ini adalah list dari bentuk-bentuk promosi yang bisa dilakukan. Ada menggunakan brosur, ada information pieces itu ya misalnya leaflet, berita-berita informasi yang terkait dengan kawasan kita, kemudian ada poster, ada sign, ada tanda, kemudian ada majalah, ada radio, TV, iklan, dan yang lain-lain. Oke, nah dari sini kita cek yang sudah ada di kawasan kita apa, yang belum apa. Nah, tapi kita cek juga disesuaikan dengan kemampuannya kita dulu yang mana. Selain kemampuan juga disesuaikan dengan target sasaran juga kita yang mana. Oke, kalau misalnya kita mau orang kota, misalnya kan yang di urban area, di perkotaan, kira-kira mereka sesuainya yang mana? Nah, dilihat dari sini. Oke, jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, oke, sudah berakhir untuk materi mengenai perencanaan dan pengembangan kawasan rekreasi alam dan ekowisata. Perencanaan itu masih merupakan gambaran besarnya, jadi kalau misalnya masih ada yang ingin diperdetail lagi, silahkan disampaikan seperti yang program. Misalnya ada yang ingin minta didetailkan lagi, silahkan disampaikan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berguna bagi Anda semua.